Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. Di video pada kali ini, kita akan membahas komponen yang berperan dalam sistem gerak manusia. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Muskuloskeletal adalah nama medis dari sistem gerak manusia. Manusia bisa melakukan gerakan karena adanya beberapa komponen yang ada pada tubuh manusia itu sendiri. Dan di video pada kali ini, kita akan membahas komponen apa saja yang ada pada tubuh manusia yang dapat menjadikan tubuh dapat bergerak. Komponen yang pertama yaitu tulang. Tulang merupakan sistem utama dalam sistem gerak manusia. Tubuh manusia memiliki 206 tulang yang tersusun menjadi rangka. Selain berperan dalam sistem gerak manusia, tulang juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fondasi tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Yang ketiga, menyimpan kalsium. Dan yang terakhir, memproduksi sel darah. Komponen yang kedua yang berperan dalam sistem gerak manusia yaitu otot. Otot pada tubuh manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Dari ketiga otot ini, ada 2 yang berperan dalam sistem gerak manusia. Yang pertama yaitu otot lurik. Otot lurik terdiri dari serat-serat elastis yang memungkinkan tubuh untuk bergerak secara bebas. Otot ini melekat pada tulang dan sekitar sendi. Pergerakan otot ini diatur oleh otak. Selanjutnya, otot ini bergerak secara sadar sesuai keinginan. Contohnya yaitu otot betis, otot paha, otot perut, dan otot lengan. Yang kedua yaitu otot polos atau otot halus. Otot ini memungkinkan kita bergerak secara tidak sadar atau secara otomatis. Pergerakan otot ini diatur oleh otak berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Contohnya yaitu otot pencernaan dan otot nadi. Komponen ketiga dalam sistem gerak manusia yaitu sendi. Sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara 2 buah tulang. Sendi mendukung sistem gerak manusia, tapi ada juga sendi yang tidak bergerak. Secara umum, sendi manusia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, sendi tidak bergerak. Contoh sendi yang tidak bergerak adalah tengkorak di kepala. Yang kedua, sendi yang dapat bergerak. Contoh sendi yang dapat bergerak sebagian adalah sendi di tulang belakang. Tulang-tulang di persendian ini dihubungkan oleh tulang rawan dan dapat bergerak mengikuti tulang di atas maupun di bawahnya. Yang ketiga, sendi yang dapat bergerak bebas. Sendi ini bisa bergerak bebas ke atas, ke bawah, maupun memutar. Contoh sendi yang dapat bergerak dengan bebas adalah sendi pinggul, bahu, siku, lutut, dan pergelangan kaki. Seringkali persendian ini disebut juga dengan sendi peluru. Selain ketiga komponen tadi, ada komponen lain yang juga berperan dalam sistem gerak manusia. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu tendon. Tendon adalah jaringan keras yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Jaringan ini sebagian besar terdiri dari kolagen. Berikutnya yaitu ligamen. Ligamen adalah jaringan keras yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Ligamen tersusun dari kolagen dan serat-serat elastik, sehingga masih dapat meregang. Berikutnya yaitu tulang rawan. Ujung dari 2 tulang yang membentuk sendi dikelilingi oleh tulang rawan. Tulang rawan yang normal memiliki tekstur yang lebih halus, tapi padat dan berfungsi sebagai penyerap tekanan, serta gesekan, terlebih saat tubuh bergerak. Berikutnya yaitu saraf. Pada sistem gerak manusia,
Saraf berfungsi untuk mengontrol konstruksi otot skeletal serta menginterpretasikan informasi rangsangan. Secara umum, saraf juga berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas yang ada pada sistem organ tubuh. Berikutnya yaitu bursai. Bursai adalah suatu kantung berisi cairan yang bertindak sebagai bantalan dan juga mengurangi gesekan di permukaan organ tubuh yang bergerak, seperti tulang, otot, tendon, dan kulit. Nah, itulah dia tadi beberapa komponen yang berfungsi sebagai sistem gerak manusia. Sebelum kita mengakhiri videonya, jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Karena channel ini berisi informasi yang mungkin belum kalian ketahui atau yang mungkin kalian lupa. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih.